Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadlan Jalil akan menyelesaikan tugas wawancara bahasa Indonesia. Narasumber kali ini Pak Mukorodin. dengan tema legenda. Bisa diceritakan legenda favorit Anda secara singkat? Iya, legenda favorit saya adalah Malin Kundang karena banyak kisah yang dapat diambil demi kebaikan anak, biar dia berbakti kepada orang tua dan selalu berbuat baik terus. Ceritanya secara singkat bagaimana, Pak? Ceritanya bahwa anak itu dibesarkan di daerah Padang, Sumatera, dengan jerih payah ibunya, dengan biaya yang sangat minim. Akhirnya dia sekolah, lama-kelamaan bisa menempuh ilmu yang lebih tinggi, akhirnya sukses. Dia jadi orang yang sangat sukses atau orang yang berhasil dan kaya raya, tapi pada akhirnya dia tidak mengakui bahwa ibunya sendiri itu ibu kandungnya yang harus dibekteni, tidak boleh darah durhaka, tetapi sebaliknya akhirnya ibu mengutuk, si anak menjadi batu. Gitu. Sejak kapan Anda mulai tertarik dengan legenda dan cerita rakyat? Dari saya masih sekolah di SD Negeri Togon 1, cerita itu sudah saya dengar sering dari Bu Guru bahwa cerita-cerita legenda itu memang banyak sekali, seperti Banyuwangi, Tangkuban Perahu, tapi saya memang sangat favorit pada cerita ini sejak sangat lama sekali. Menurut Anda, apa yang membuat sebuah legenda dari cerita biasa? Bedanya kalau legenda itu adalah cerita dari nenek moyang kita turun kepada mungkin mbah kita atau nenek ke bapak kita dan ke kita. Tapi kalau cerita biasa itu ya kita bercerita tentang sesuatu. Seperti saya pergi ke Jakarta atau saya ziarah wali tatkala pada hari itu juga. Bagaimana cara Anda mempelajari atau menemukan legenda ini? Saya menemukan kalau waktu dulu itu di bangku sekolah. Jadi istilahnya cerita-cerita dari bapak dan ibu guru yang mensupport kepada kita bahwa kita itu harus banyak mengetahui banyak ragam legenda di Indonesia, dan akhirnya saya sangat senang dengan cerita-cerita seperti itu. Apakah Anda memiliki koleksi legenda pribadi? Jika iya, bisa Anda ceritakan salah satunya? Untuk pribadi tidak ada. Apa yang biasanya menjadi ciri khas utama dalam legenda yang Anda ketahui? Ciri utama adalah mendidik ataupun memberikan wawasan yang sangat luas bahwa budaya di Indonesia itu memang sangat banyak dan beragam. Kita pun harus dengan bangga sebagai bangsa yang besar, sebagai negara yang besar, dengan budaya yang sangat banyak, kemajemukan bahwa kita itu NKRI, dari Sabang sampai Merauke, bahwa kita itu satu. Siapa tokoh utama dalam legenda yang paling sering Anda dengar? Tokoh yang utama itu memang setelah saya di SD dan yang sekarang ini, tokoh-tokoh yang bermunculan utama seperti Spiderman, seperti Maleh, Superman, itu tapi tokoh dari luar. Untuk yang di Indonesia, legenda yang saya sangat dengar sering adalah Sangkuriang. Entah benar atau tidaknya, memang ya itu cerita. Bagaimana legenda tersebut biasanya dimulai? Seperti contohnya
pada zaman dahulu. Oh ya, untuk kembali kepada favorit saya, si Malin Kundang, itu dari zaman mungkin kolonial Belanda itu sudah ada cerita itu. Padahal kemungkinan besar cerita itu pun sebenarnya juga namanya juga legenda. Itu kebenarannya pun tidak 100%. Masa orang tua mengutuk anaknya sendiri? Seharusnya orang tua itu memberikan saran dan berdoa demi anaknya lebih baik. Itu sejak dulu lah saya itu mendengar itu. Ya. Siapa yang pertama kali menceritakan legenda ini kepada Anda? Waktu itu orang tua juga pernah menceritakan. Waktu anaknya mungkin tidak cepat tidur, dia cerita legenda. Tapi untuk yang benar-benar jelas, di waktu saya duduk di SD Negeri Teguhan 1. Apakah ada versi berbeda dari legenda yang sama? Apa perbedaan yang Anda ketahui? Untuk sementara ini cerita itu mungkin ada sedikit beda, tapi sebenarnya itu yang saya dapat informasi itu banyak samanya. Seperti Banyuwangi dengan cerita yang seperti ini, waktu saya mendengarkan atau melihat di ludruk atau ketoprak sama, di televisi juga sama. Ada cerita Malin Kundang yang saya pahamkan seperti itu ternyata hampir sama. Jadi perbedaannya juga mungkin hampir tidak ada, minim sekali ya. Apa yang terjadi pada tokoh utama di akhir cerita? Tokoh yang sangat saya senangi ini, si Malin Kundang, akhirnya dia mendapatkan balasan langsung di dunia. Sebelum balasan di akhirat, kalau anak yang durhaka kepada orang tua jelas nanti tetap tempatnya tidak enak. Tapi ya itu, namanya juga cerita, tapi harapan kita anak-anak itu mengambilnya bahwa jangan durhaka kepada orang tua, gitu. Bagaimana cara menjaga agar cerita legenda tidak mudah terlupakan? Ya buat saya pribadi, itu akan saya ceritakan kepada anak-anak saya, dan saya mendukung program sekolah ada cerita atau legenda-legenda yang selalu jadi masukan untuk kurikulum biar wawasan anak didik lebih banyak dan lebih beragam tentang ilmu budaya Indonesia. Apakah Anda percaya bahwa legenda ini memiliki kebenaran historis? Kalau saya sebenarnya itu sangat percaya bahwa cerita itu asal mulanya juga ada. Tapi tidak 100%, seperti Malin Kundang yang saya katakan di depan, masa dikutuk oleh ibunya sendiri. Walaupun sebesar apapun juga, ibu itu nggak mungkin mengutuk anaknya hingga jadi batu. Tapi istilahnya kalau cerita seperti itu, tetap kita pun juga menyangka bahwa mungkin ada. Karena juga cerita itu nggak pernah atau nggak mungkin ada tanpa ada orang yang, wah dulu ada begini loh, ada cerita begini loh. Tapi kebenarannya juga nggak nyampe 100%. Apa saja benda atau tempat yang memiliki hubungan kuat dengan cerita ini? Ini di gunung di Padang, Sumatera. Kalau adik Fadlan ingin membuktikan bisa pergi ke sana, di dekat gunung itu di Padang ada batu seperti orang yang sujud atau tengkurap dengan kepalanya yang persis manusia dengan tangannya. Itu juga menjadikan di sana itu cerita rakyat yang dari turun temurun untuk dikenang selamanya. Menurut Anda, mengapa legenda ini sangat populer di kalangan masyarakat? Dikarenakan memang untuk menjadi contoh atau untuk menjadi
sedikit menakutkan atau perhatian kepada anak bahwa berbuatlah baik. Kelek diomongi bapak ibune manuto, lek sugih ritek tetep senajan ibumu atau bapakmu sepo wis reot atau tidak bisa apa-apa, kurang bisa membahagiakan, tetap itu ibumu dan harus kamu hormati, dan kalau bisa memang kamu harus berbakti dan taat kepadanya. Bagaimana legenda ini dapat dihubungkan dengan nilai-nilai atau tradisi lokal? Itu sangat bisa dihubungkan dengan nilai tradisi bahwa Indonesia itu tradisinya adalah sangat menghormati antara yang muda dan yang tua. Kalau adik Fadlan mungkin berjalan di muka bapak dan ibu guru sedikit menunduk, bener nggak? Nah, itu juga sebagian mengikuti cara atau istilah ini piye to acaan malin kondang, jangan ditiru tapi diterapkan dengan tingkah laku. Itu yang baik maksudnya. Apa pesan moral atau pelajaran yang dapat diambil dari legenda ini? Pesan atau moral tetap kita harus sangat menghormati dan menghargai jerih payah orang tua, walaupun mungkin uang sakunya kadang-kadang kurang, ataupun waktu kita membutuhkan baju yang baru kadang-kadang sik tole nanti sebentar lagi bapak dan ibuku, bapak dan ibu tetap berusaha akan membelikan, tapi sabar dulu. Itu enggak sah langsung kita istilah si anak itu langsung marah, jangan. Walaupun ya jane pegel wajar, wong kancane lambene anyar tapi ya insyaallah bapak dan ibuku tetap berusaha gitu. Bagaimana legenda ini memengaruhi cara pandang masyarakat terhadap alam, sejarah, dan budaya? Cara pandang ini adalah salah satu contoh cerita dari sudut pandang yang sangat positif. Karena dengan cerita manusia itu bisa mengendurkan urat saraf. Dengan cerita atau kita ini bangga dengan aneka ragam cerita, dan kita senang kalau mungkin di Fadlan kok pas waktu rada anyel kan baca-baca cerita atau opo yo Banyuwangi ini sepi ceritanya, Malin Kundang itu apalah yang bisa kita ambil hikmahnya, Tangkuban Perahu, ada lagi mungkin kalau di Gunung Pegat. Kenapa kok jadi Gunung Pegat? Karena dulu itu gunung katanya itu jadi satu, akhirnya pisah. Sekarang kalau adik Fadlan langsung dari arah Sengat, Bagelen terus ngalor tembus Ponggok yang sebelah barat, ikut tahu itulah perpisahannya Gunung Pegat gitu. Apakah ritual atau upacara ada terkait dengan legenda ini? Kalau khusus di daerah sini memang agak sedikit pudar, tapi sebagian daerah yang lain tuh masih dengan istilah menyembelih kerbau, maka rakyat di sini akan selamat. Dengan sodakoan kambing, maka di daerah Gunung Kelut walaupun meletus tapi selamat. Seperti Semeru itu memang ada ritual yang seperti itu semuanya hanya mengingat bahwa mudah-mudahan tidak ada bala yang menimpa secara serius kepada bangsa ini. Tujuannya aja tetap apik, senajan caranya beragam. Mungkin sampai sing agamane Hindu begini, Buddha dan Islam dan lain sebagainya, itu memang ya itulah Indonesia beragam. Bagaimana cara legenda ini diturunkan dari generasi ke generasi? Ya jelas cerita itu diceritakan kepada yang lebih muda. Kalau mbah saya itu mungkin ke bapak saya, bapak ke saya, dan saya ke kamu kan. Dan kamu nanti mungkin ke anak kamu, dan nanti itu nanti akan berjalan terus
cerita yang seperti itu nggak usah dibuat. Itu selain itu ya sebagai ya wacana, sebagai juga inspirasi, warisan budaya, legenda dari nenek leluhur kita gitu. Apakah Anda melihat perubahan cara orang memahami legenda ini seiring waktu? Iya, sekarang banyak terkikis cara orang-orang sekarang memahami bahwa apa cerita itu. Seakan-akan sekarang itu game lebih hebat. Seakan-akan melihat film Spider-Man ataupun yang lainnya itu seakan kita nggak mengingat. Tapi tolong mudah untuk kamu dan kawan-kawan kamu mungkin yuk kita kembali. Kalau kita cerita itu enak dan mata kita nggak terlalu pedas. Kalau ngeliat HP terus kadang-kadang pedas. Cerita bisa ketawa, ngeliat HP ketawa sendirian. Tapi kan itu juga kalau bisa jangan dihilangkan lah cerita itu seperti legenda-legenda itu. Dari kami begitu. Bagaimana Anda menggambarkan tokoh-tokoh dalam legenda ini misal memiliki kekuatan super? Memang kekuatan super itu untuk saya pribadi mungkin seperti legenda itu cerita rakyat seperti Superman kalau di Amerika, Spider-Man kalau di sini seperti Bandung Bondowoso membuat 1000 candi satu hari. Itu sebenarnya itu mungkin bisa dan mungkin tidak, tapi cuma orang yang benar-benar berdoa dengan cara apapun juga, mungkin Bandung Bondowoso dengan agama budayanya dia semedi kepada Tuhan dia akan dikabulkan semua cita-citanya. Terus itu tidak mungkin saja gitu. Menurut Anda, apa peran legenda ini dalam membantu identitas budaya suatu daerah? Peran dan membantu itu memang sangat banyak, bahwa anak-anak ataupun ya masyarakat itu sangat terbantu dengan cerita seperti itu. Karena kita bisa menirukan dengan adegan-adegan, kita belajar dengan video, melestarikan budaya. Jadi itu sangat baik dan sangat membantu kita akan mengenang legenda-legenda tanah air. Apakah ada legenda yang menurut Anda masih relevan dan kehidupan masa kini? Mengapa? Masih. Contohnya wayang. Wayang kulit itu kalau menurut saya juga legenda itu. Kalau orang mungkin itu cerita dari Sunan Kalijogo, benar. Yang bagian sholawatan, yang baik mungkin dan juga yang bagian-bagian tentang keagamaan. Tapi sebenarnya wayang kulit itu datangnya juga dari India. Itu ada suatu budaya yang menceritakan orang lain itu seakan-akan biar yo seneng. Cerita orang ini bener. Kadang-kadang Pendeta Durno mosok rabine karo apa jarang, nggak masuk akal. Tapi orang ngomong ternyata India begini, nggak masuk akal diceritakan. Tapi yang diambil juga yang baik, seperti waktu sholawatannya di dalam itu, waktu dia ngajinya, menyampaikan mungkin rukun Islam, rukun imannya. Tapi sebenarnya itu juga suatu budaya atau legenda. Terima kasih. Apakah Anda pernah mengintegrasikan legenda dalam kegiatan atau acara tertentu? Ya, kalau kita mengintegrasi itu memang sangat jarang, tapi saya berharap hanya upaya bahwa legenda itu bisa dipraktikkan dengan cara, maksudnya itu dengan pikiran atau dengan guyonan atau dengan kesantian kita bahwa legenda itu ada, tapi nggak usah diyakini itu benar. Yang benar hanya satu, kamu yang ngaji dulu dari apa itu, dari Nabi Muhammad SAW, kitab Al-Quran, itu yang benar. Yang lainnya itu sama-sama, tapi baik untuk kita gitu. Jika Anda bisa memengaruhi salah satu bagian dari legenda ini, apa yang Anda ubah dan mengapa dari legenda Kamayan Kundang? Oh, itu tadi
yang kita rubah sebenarnya contoh ini baik dicontoh untuk orang-orang biar tidak bahasanya kualat. Dengan menerapkan bahwa jika kamu waktu itu walaupun kamu kaya jadi saudagar, tetap ibu kamu itu kamu mau menjadikan dia ibu kamu, maka tetap tidak akan terjadi. Itu begitu. Apakah yang paling Anda sukai dari legenda ini? Yang saya sukai bahwa semangat dari anak. Tatkala dia jadi anaknya orang yang biasa, dia mencari ilmu, akhirnya berlayar, berdagang, akhirnya bisa sukses. Itu yang saya suka. Kalau dibalik itu dia akhirnya durhaka, itu ya tidak suka. Jadi semangat untuk sukses bagus, tapi untuk durhaka kepada orang tua salah. Menurut Anda, apa pentingnya melestarikan legenda-legenda seperti ini? Ya baiknya cerita-cerita rakyat jangan sampai dihilangkan untuk budaya bangsa kita. Negara maju pun tidak mau menghilangkan legenda dia seperti Cinderella dari Amerika, nggak bakal dihapus. Seperti teman nggak dihapus. Kalau kita punya Tarzan, Bandung Bondowoso, cerita-cerita itu juga kita harus bangga, itu adalah legenda cerita dari bangsa kita. Terus anak-anak kita itu lebih suka mendengarkan legenda dari bangsa ini. Akhirnya juga walaupun nggak apa-apa kita itu suka sama legenda negara lain, tapi tetap kita lestarikan budaya atau legenda bangsa ini. Gitu. Apakah ada hal lain yang Anda ingin sampaikan terkait legenda ini? Yang ingin saya sampaikan bahwa untuk anak-anak didik, kamu harus berterima kasih kepada orang tua ke atas, nenek moyang kita yang menanamkan jiwa cinta bangsa. Walaupun kemungkinan orang-orang tua dahulu kita itu kurang pintar, tapi tetap dia itu bisa menjadikan bangsa ini tempat tinggal yang menjadi surganya. Jadi negaraku adalah surgaku. Terus cerita untuk bangsa ini jangan sampai pudar. Gitu. Apa harapan Anda untuk masa depan legenda ini pada generasi mendatang? Untuk generasi yang mendatang bahwa legenda seperti ini walaupun tidak menjadikan itu adalah cerita yang 100% kebenarannya, tetapi tetap selain untuk hiburan, untuk wawasan bahwa cerita seperti itu bahwa baik untuk disampaikan kepada generasi yang selanjutnya atau kawan-kawan kamu yang mungkin dia belum ngerti apa yang kau tahu tentang legenda, ceritakan, nggak apa-apa. Gitu. Terima kasih atas informasinya tentang legenda yang Anda sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama.